Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indari, NPM 719212886. Saya dari kelas Manajemen Koperasi dan UMKM 2018F. Untuk hari ini saya akan membahas tentang UMKM, yaitu usaha mikro kecil dan menengah. Apa itu UMKM? UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha kecil menengah membagi dalam dua pengertian, yakni A. Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,500 miliar. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu kekayaan bersih lebih dari 500 rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Kuantitas tenaga kerja usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Kemudian, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Selanjutnya, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Sumber daya manusia pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Selanjutnya, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Kemudian, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Contohnya yaitu usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Kemudian, pedagang di pasar grosir atau agen dan pedagang pengempul lainnya. Kemudian, pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubilir, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian, dan industri kerajinan tangan. Selanjutnya, peternakan ayam, itik, dan perikanan koperasi berskala kecil. Selanjutnya yaitu ciri-ciri usaha menengah. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Selanjutnya yaitu telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Selanjutnya telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Dan yang terakhir, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdiri. Contohnya yaitu usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah, usaha perdagangan grosir termasuk ekspor dan impor, usaha jasa IMKL, ekspedisi muatan kapal laut, garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi.
Selanjutnya usaha industri, makanan dan minuman, elektronik dan logam, dan usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Selanjutnya yaitu kinerja UMKM di Indonesia. Yang pertama, sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Kemudian yang kedua, sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga, sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu nilai tambah, unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, serta nilai ekspor. Selanjutnya yaitu kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor di Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor dan migas nasional telah mencapai 16%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.